Ya, halo semuanya. Oke, saat ini kita kembali lagi bersama saya di sini Kevin Wisnu, dan kali ini saya akan membahas film yang sutradaranya itu terkenal dan filmnya saat ini sedang rilis. Tapi kita nggak bahas film yang saat ini sedang rilis, tapi film yang salah satu one of the best movie-nya, yaitu film dari Bang Joko Anwar. Saat video ini dirilis sedang tayang film Pengepungan di Bukit Duri. Saya nggak tahu video review atau pembahasan tentang Pengepungan Bukit Duri itu nanti akan saya bahas setelah video ini atau justru malah sebelum video ini. Saya nggak tahu ini mau saya upload duluan yang mana, tapi yang jelas saya bikin video itu bersamaan. Di sosial media ini rame nih, kalau baca di kolom komentar yang Bang Joko kayaknya juga cukup banyak yang menanyakan, yaitu soal PS3 atau PSO. O-nya itu bisa jadi Origins atau bisa jadi, ya O itu kan banyak ya gitu. Tapi kalau dari indikasinya dari postnya Bang Joko bareng yang ada foto Asmara Abigail tentang setelah pengepungan melegenda akan kembali asal mula, berarti kayaknya Origins gitu. Kita bahas di film ini tuh banyak yang mempertanyakan karena di film keduanya kemarin itu kita ditinggalkan dengan banyak pertanyaan gitu. Salah satunya siapa penerus Ramino di PS3. Ini dia pembahasan saya. Yang pertama saya mau bahas Rini, karena Rini ini adalah tokoh yang sering diasumsikan, sering dituduh, wah ini calon penerusnya Ramino gitu. Rini itu kan sulung dari 4 bersaudara gitu, dari anak-anaknya bapak sama ibu itu Rini yang paling tua. Di film kedua kita emang lihat kalau Rini itu selalu diasumsikan apakah dia yang dimaksud sosok yang akan lahir pada 17 April 1984. Sebelum kita membahas itu, kita harus tahu umurnya Rini itu berapa. Kalau misalkan kita berpatokan pada clue yang diberikan oleh Bang Joko Anwar ini, benih yang sudah tertanam sejak 29 tahun. Sementara Rini itu di film pertama itu usianya 22 tahun. Si Tony itu usianya 16. Si Bondi usianya 10. Itu sebenarnya kita udah bisa diinin. Rini patokannya 1981 itu 22, berarti di 84 itu usianya di 25 tahun. Terus 29 tahun ini apa? Enggak, sama sekali nggak ada clue yang genep di situ gitu. Karena Rini kemungkinan kalau kita hitung lagi kelahiran Rini adalah kelahiran tahun 1959. Ya Rini itu kalau dihitung-hitung matematikanya lagi, kalau misalkan anggaplah bapak tahun 55 itu langsung gabung pun itu kan bulan April ya. Kalau misalkan Rini lahir pun juga kayaknya lahirnya udah di tahun 56. Jadi saya rasa nggak masuk di situnya secara usia kalau kita berpatok sama 29 tahun benih yang sudah tertanam itu. Mungkin kalau untuk wadahnya seperti ibu, iya bisa jadi, tapi untuk menjadi the next itu sepertinya bukan Rini gitu. Saya ngerasa Rini itu kayak dia nggak tahu apa-apa gitu. Terus tuh kalau dijadiin the next itu kayak goalsnya dia apa gitu dia gitu. Jadi saya rasa bukan Rini. Ian. Nah, Ian itu sebagai karakter yang unik menurut saya, karena Ian itu adalah tokoh yang benar-benar pure idenya dari Bang Joko Anwar ketika membuat ini gitu. Ada menurut saya itu benang merah segala ininya itu salah satunya dari Ian gitu. Mungkin Batara dan Darminah itu Darminah ya terusan dari film originalnya gitu. Tapi Batara dan Ian dan mungkin Raminomia juga ya, itu tuh menurut saya itu idenya dari Bang Joko Anwar gitu. Kita kalau lihat di film Origins ya tahun 1980 itu saya lupa namanya, itu bukan Rin siapa, Rita atau siapa saya lupa, itu jadi Rini. Terus Tommy, misalnya Tommy jadi Tony. Body dan Ian itu tokoh yang baru. Nah tapi kalau menurut saya Body dan Tony itu sebenarnya satu karakter yang sama gitu, tapi dipecah jadi dua karena kedewasannya beda gitu. Saya lihat Tony lebih dewasa daripada Body, tapi kalau kita lihat dari cara saut-sautan ele-elannya itu mereka itu karakter yang sama sebenarnya. Nah kalau misalkan kita bahas lagi si Ian itu, banyak yang bilang apa Ian tuh jadi penerus gini-gini. Saya lihat enggak, Ian itu sebagai tangan kanan iya, tapi kalau misalkan untuk the next gitu itu saya rasa bukan Ian. Nah kalau kita berkaca sama benih yang 29 tahun tertanam itu, Ian itu usianya di 1981 itu Ian baru 7 tahun, genap 7 tahun. Berarti kita tarik mundur usianya mungkin kelahiran tahun 74. Jadi yang kejadian 84 itu Ian masih genap 10 tahun atau ya mungkin sekitar 10 tahun gitu. Tapi kalau untuk memenuhi kriteria 29 tahun yang ditulis sama Bang Joko Anwar ini, kayaknya Ian itu nggak masuk gitu loh. Kayak saya ngerasa
kayaknya enggak deh, enggak ada clue yang bilang soal 29 tahun ini relevan buat Ian gitu. Ian itu waktu malam itu tuh baru kurang lebih usianya 10 tahun gitu. Jadi kayak kita itu nggak punya bukti kuat untuk menuduh Ian atau menunjuk Ian sebagai penerusnya Ramino. Oke, Bapak Bahri Suwono. Mungkin kalau kalian yang udah ngeliat thumbnail di video ini, kalian mungkin bakal berpikir kenapa saya menuduhnya itu ke Bapak gitu, bukan ke tokoh-tokoh lain gitu. Padahal Bapak itu seolah-olah kayaknya udah gak pernah dibahas sama sekali gitu. Kenapa gitu? Kayak lebih menitik beratkan ini kayaknya ada di tokoh yang namanya Bahri Suwono. Bapak itu adalah tokoh yang keluarganya itu dipercaya megang semua peran penting di cerita di PS2. Di 84 itu kalau kita lihat pada klimaksnya itu kita lihat itu kayak hampir kumpul keluarga aja gitu, cuma beda aja posisinya tuh beda-beda gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini, kenapa Bahri Suwono itu seolah-olah kayak dikasih kepercayaan. Coba kalau kita lihat ya gitu, Mawarni Suwono itu di tempat menjadi wadah tempat tinggalnya Ramino gitu, dibentuk manusianya gitu. Kenapa milih Mawarni yang ada di lingkup terdekatnya Bapak Bahri Suwono? Padahal kan mungkin ada tokoh-tokoh lain yang mungkin di dalam situ yang memenuhi kriteria atau bagaimana gitu. Kenapa pengen lebih dekat sama bapaknya ini gitu? Kedua gitu, Ian itu lahir lewat keluarganya Bahri Suwono. Kenapa gitu? Kenapa sekalian yang anak yang kuncinya itu ada di sini numpang lahir di keluarga ini juga gitu. Nah itu tuh sebenarnya menurut saya kayak kok terlalu kebetulan, makanya saya kayak menggarisbawahi kayaknya ini deh tokoh yang menjadi kunci di film berikutnya. Nah, pada clue yang 29 tahun itu, salah satu clue yang ada di dalam film, kita tarik mundur lagi, tahun 84 kita tarik mundur ke 55 itu. 55 salah satu kejadian yang sudah diceritakan di opening film itu ada di kejadian yang dituliskan di Lembang. Di kejadian di Lembang ini dibilang adalah salah satu kejadian yang terjadi pada tahun 1955 yang menjadi clue 29 tahun yang lalu sebelum kejadian 1984 yang ada di film kedua itu. Kita nggak tahu kalau misalkan mungkin yang dimaksud Bang Joko itu ada cerita lain yang kita belum diceritakan, ya mungkin itu ada di cerita lain gitu ya. Tapi kalau saya bilang di sini, saya rasa ini adalah clue yang sebenarnya udah eksplisit gitu, tapi kita semua kayaknya masih terkotak-kotakan. Kayaknya penerusnya Ramino harus yang modelannya kayak Mawarni gitu. Nah tahun 1955 itu tokoh yang kita tahu itu ada Bapak, ada si Budiman, dan ada tokoh si Heru Kusuma. Tokoh Bapak itu kalau kalian belum tahu, itu kalau kalian nggak ngeh juga gitu, harusnya udah ngeh sih. Itu ada di mobil dia yang nyetir tapi pakai masker, itu Bapak. Nah Bapak dan Heru Kusuma, Pak Heru Kusuma itu tuh sebenarnya atasannya Bapak gitu. Dalam tanda kutip ya, Bapak itu diperintah oleh Pak Heru Kusuma untuk menelusuri ini organisasinya itu seperti apa, dan Pak Heru Kusuma itu punya bayangan ini kayaknya itu nggak main-main deh gitu. Nah jadi dia menyuruh Bapak, dan Bapak masuk ke situ ngajak si Mawarni. Saya punya asumsi liar gitu, benih yang dimaksud sama Bang Joko di sini, benih yang sudah tertanam sejak 29 tahun itu bukan benih dia yang akan lahir atau bagaimana, tapi benih-benih. Mungkin ketika Ramino melihat Bapak, dia ada teringat sesuatu yang seperti apa gitu. Itu saya nggak tahu, itu salah satu asumsi saya. Seperti kata-kata yang saya kutip dari Pak Budiman, yang ditargetkan adalah Bapak, bukan Mawarni. Bahri Suwono itu yang ditargetkan sebenarnya bukan Mawarni. Mawarni itu cuma ya kamuflase, decoy. Nah, berkaca dari kata-kata Pak Budiman itu, sebenarnya kita bisa tahu kalau Bapak itu sebenarnya benar-benar targetnya gitu. Target itu di sini nggak mungkin dong kalau misalkan ditarget diincer sekian lama, cuma ujung-ujungnya seperti ini, berakhir seperti di malam 17 April 1984. Pasti ada rencana lain. Seperti yang kita lihat, Ibu Mawarni itu selama ini menjadi tempat wadahnya Ramino bertahun-tahun. Pada akhirnya Pak Budiman bilang, ibu kalian itu cuma kamuflase, target utamanya adalah bapak kalian. Sebenarnya dari sini kita bisa ditelaah lagi, sebenarnya bisa aja Ramino itu pengennya bapak yang benar-benar jadi penerusnya, bukan sebatas sebagai wadah seperti Pak Warni. Orang-orang selalu membicarakan bersiaplah, saya lupa kata-kata spesifiknya seperti apa, bersiaplah atau bersujud pada ia yang akan lahir pada malam ini. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Kalau mungkin ada yang bisa memperbaiki, boleh diperbaiki. Nah itu tuh kata lahir ini kita cari dengan kata lain gitu, seperti lahir dalam tanda kutip di sini. Tokoh Bahri ini di sini terlahir kembali dengan bentuk yang berbeda gitu, bukan wujud fisiknya tapi wujud bentuk ruhnya gitu. Seperti yang di sini ada clue dari Bang Joko gitu, bahwa alat yang dipakai Pak Budiman itu adalah alat
yang menciptakan dia itu Raminom gitu. Alat yang menciptakan dalam tanda kutip juga melahirkan Raminom. Pada malam itu kita lihat bapak itu dilahirkan kembali. Jadi disimpulkan itu pada 17 April 1984 Bahri Suwono itu yang akan lahir dengan rohnya yang baru. Bahri Suwono itu emang dihukum karena nggak memenuhi 1000 target yang dijadikan syarat untuk keluar dari bayang-bayang Raminom. Tapi gimana kalau sebenarnya itu emang sengaja dibuat untuk jadi syarat yang sulit. Jadi kayak kesannya biar dia emang nggak bisa nepatin itu dan bakal menjalani hukuman. Seperti misalkan contohnya belum pernah dilakukan oleh anggota sebelumnya dan juga belum tentu ada yang berhasil. Karena itu sebenarnya untuk melatih Bahri Suwono untuk memiliki goals tersendiri sebagai downline penerus Raminom di kelahiran di kehidupan yang berikutnya. Ya, Bahri Suwono nantinya akan menjadi si kuda laut. Referensinya coba yuk nonton film Bang Joko yang lain. For your information, kuda laut adalah hewan yang mana si jantan bisa melahirkan kembali penerus-penerus berikutnya. Seperti yang kita tahu, apa yang dilakukan Bahri Suwono terkait 1000 target adalah, ya betul, membuat kelahiran kembali untuk target-target tersebut. Jadi bisa dibilang nanti itu garis turunannya kayak gini nih. Darminah ke Raminom, Raminom ke Bahri. Raminom semasa hidupnya terikat dengan norma tertentu sehingga ia akhirnya berurusan dengan Darminah. Ya kayaknya kalau dari sini saya nggak tahu hubungannya dia ke Batara gimana, tapi kayaknya dia dibangkitin sama Darminah dari foto ini. Nah, Raminom itu mengalami penghakiman oleh sekitar, nggak tahu mungkin oleh masyarakat biasa yang nggak ada kaitannya sama ini, atau mungkin bisa jadi sama pengikutnya Batara. Karena Batara sama Darminah ini sebenarnya dua kubu yang berbeda, tapi kebetulan sering bareng aja gitu. Dan kemudian Raminom dibangkitkan kembali oleh Darminah yang untuk memiliki pengikut tersendiri untuk Raminom sendiri gitu. Sementara Bahri itu berkaitan dengan Raminom karena dia dituntut oleh norma tertentu. Kayak ya kita tahu di film pertama dia dituntut untuk apa. Setelah itu dia mau keluar dari sini karena merasa kebutuhannya sudah terpenuhi. Tapi Raminom justru punya rencana lain untuk bapak. Dan yang terakhir kalau kita lihat kejadian di lift itu, Bahri Suwono itu kayaknya di pingsan sendiri dan selamat sendiri. Menurut saya sesuatu yang aneh itu, seolah-olah kayak misalkan jangan di sini gitu, seolah-olah jangan di sini tapi entar aja gitu. Ada kayak kesan kayak gitu. Jadi sedikit kita gabungin semuanya. Ini teori saya sendiri, kenapa harus Bahri Suwono yang menjadi the next-nya. Oke, sekian itu aja teori dari saya. Saya bukan di sini bukan untuk memperdebatkan atau untuk mencari yang benar yang mana, yang salah yang mana, bukan. Ini hanya just for fun untuk merayakan dan untuk ini aja, karena saya lihat animonya cukup kuat ya, walaupun filmnya sudah rilis berapa tahun yang lalu, tapi filmnya cukup masih dibahas gitu. Jadi saya rasa asik untuk dibahas gitu, dan teorinya juga emang asik dibahas gitu. Saya baca teorinya itu juga nggak pernah ngerasa kayak ini benar nih, ini salah gitu, tapi justru asik, menarik gitu. Pengen tahu nih benarnya gimana gitu. Nah, kalau teori saya ini bener ya udah saya juga gimana bener nih teori gue, kayak gitu juga. Tapi kalau teori saya salah juga, saya juga ternyata cerita aslinya lebih kesini nih gitu. Nah itu saya rasa juga fair aja gitu. Mungkin kalian nanti ada yang nonton setelah filmnya rilis balik ke sini, nonton ke sini, teorinya Bang Kevin bener gitu. Ya udah, saya juga ya udah. Teorinya salah gitu. Ya udah gitu, saya juga just for fun bikin ini gitu. Dan salut untuk Bang Joko Anwar yang sudah membuat ceritanya sampai dibahas, sampai diiniin berteori segala macam. Oke, mungkin sekian dari saya. Boleh komen di bawah ya, di komen di bawah teori kalian. Mungkin kalian punya teori sendiri, atau mungkin teori yang bisa dikembangkan dari sini, atau mau bikin teori yang kayaknya yang teori yang ini lebih masuk akal karena ini boleh. Mungkin akan saya pin 3 komentar terbaik yang misalkan teorinya ini make sense gitu. Kayaknya gini deh, ntar di film ketiga bakal gini. Kalau misalkan make sense dan saya rasa ini bener nih, itu bakal saya pin di sini. Ada 3 ya kalau misalkan komennya ini gitu. Oke, jangan diperdebatkan ya, cuma buat bersenang-senang aja gitu. Sekian dari saya, Kevin Wisnu. Terima kasih.